Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada juri sekalian, perkenalkan, nama saya Azaria Indah Nusinesia dari Sekolah Niskarya Pembangunan Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan bercerita tentang Putri Junjung Mui yang berasal dari Kalimantan Selatan. Berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, di Kalimantan Selatan terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Amuntai. Kerajaan ini diperintah oleh dua saudara, Patmaraga atau lebih dikenal dengan julukan Raja Tua, serta Sukmaraga, adiknya. Sukmaraga memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki seorang putra. Setiap hari, ia dan permaisurinya berdoa kepada dewa agar diberi karunia sepasang anak pengganti. Doa itu pun terkabul. Ia mendapat petunjuk bahwa ia harus bertobat ke sebuah pulau di dekat kota Banjarmasin. Ia pun mengikuti petunjuk tersebut. Dalam pertobatannya, ia mendapat petunjuk bahwa istrinya harus menyantap bunga tunggal. Selang beberapa bulan kemudian, istrinya pun hamil. Istrinya melahirkan sepasang bayi kembar yang sangat berkawan. Mendengar berita membahagiakan itu, Raja Tua pun menjadi ingin pula untuk memiliki seorang putra. Ia lalu memohon kepada sang dewa agar diberi karunia seorang anak. Malam harinya, ia bermimpi disuruh dewa untuk pergi ke Candi Agung yang terletak di luar kota Amuntai. Keesokan harinya, ia dan rombongannya pergi ke candi tersebut. Sesampainya di Candi Agung, Raja hendak masuk. Sebelum Raja masuk, Raja mengatakan sesuatu kepada Datuk Buju. Raja pun berkata, "Wahai Datuk Buju, bisakah kau menjaga tempat ini sementara waktu? Aku akan masuk untuk waktu yang cukup lama." "Baik, Yang Mulia, saya akan menjaga tempat ini." Setelah mengucapkan itu, Raja pun masuk ke dalam Candi Agung. Selang beberapa hari kemudian, keluarlah sang raja dari perkapaannya. Saat perjalanan pulang, Raja melihat bayi yang sedang terapung-apung di atas segumpalan buih-buih. Saat bayi itu hendak diangkat oleh Raja, alangkah terkejutnya rombongan itu ketika bayi itu dapat berbicara. Bayi itu pun berkata, "Kau tidak boleh membawaku seperti ini. Kau harus membawakanku 40 orang wanita cantik, 1 lembar kain dan 1 helai selimut. Tenunlah kain dan selimut itu dalam waktu setengah hari, tidak boleh lebih ataupun kurang," ucap bayi itu. Mendengar itu, Raja Tua meminta Datuk Buju untuk pergi ke istana dan memberitahukannya kepada Raja Muda. Datuk Buju pun pergi ke istana. Sesampainya di istana, Datuk Buju menginformasikannya kepada Raja Muda. Mendengar cerita Datuk Buju, Raja Muda pun mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Kumpulkanlah 40 orang wanita cantik, 1 lembar kain dan 1 helai selimut. Tenunlah kain dan selimut itu dalam waktu setengah hari." Mendengar itu, pria-pria di sana langsung mengumpulkan 40 orang wanita cantik. Wanita-wanita di sana pun mulai menunggu. Namun, ada beberapa wanita yang cukup gelisah karena menenun dalam waktu 1 hari saja sudah sulit, apalagi dalam waktu setengah hari. Mendengar itu pun, Raja Muda menjadi gelisah. Setelah itu, Datuk Buju pun berkata, "Jika kalian bisa menenunkan kain itu selama setengah hari, Raja Tua akan mengangkat kalian menjadi pengasuh bayinya." Mendengar itu, wanita-wanita di sana langsung menenun. Saat waktu hendak habis, datanglah Datuk Buju dan melihat kain tenungan mereka. Alangkah terkejutnya Datuk Buju ketika belum ada tenunan yang jadi. Saat waktu sudah hampir habis, Datuk Buju pun semakin gelisah
Demikian teman